Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Febrianti dari Universitas Indonesia PGRI dengan NPM 2020 1450 0984 dan rekan saya Mutia Ajija dengan NPM 2020 1450 0980. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang kargo: A. General dan Spesial Cargo, B. Dangerous Goods, C. Hidden Dangerous Cargo. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Imanizma selaku dosen mata kuliah perdagangan luar negeri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Mutia Hajijah terkait kargo, general kargo, dan spesial kargo. Materi yang akan dipresentasikan yang pertama ada kargo, yang A ada general dan spesial kargo, yang B ada dangerous goods, yang C ada hidden goods. 1. Pengertian kargo. Kargo didefinisikan secara sederhana adalah semua goods atau barang yang dikirim melalui udara, contohnya pesawat terbang, laut, contohnya kapal, atau darat, contohnya truk kontainer, yang biasanya untuk diperdagangkan baik antar wilayah atau kota, di dalam negeri maupun antar negara internasional. Yang A ada general dan spesial kargo. General cargo adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak perlu penanganan secara khusus, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek seperti contoh barang yang dikategorikan general cargo antara lain yang pertama ada barang-barang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olahraga, pakaian, garmen, tekstil, dan lainnya. Untuk spesial cargo adalah barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus, special handling. Jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut lewat angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan dan penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA atau pengangkutan. Contohnya ada makhluk hidup atau live animal, yang kedua human remains, jenazah manusia, yang ketiga perishable goods, yang keempat perishable goods, yang kelima storytelling spirit goods, yang keenam live human organ. Live animal, makhluk hidup, merupakan hewan hidup yang dikirimkan via udara seperti ikan, ayam, kuda, burung, dan lain-lainnya. Yang kedua yang human remains, jenazah manusia, human remains merupakan istilah untuk mayat manusia. Kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu uncremated in coffin, merupakan mayat yang masih berbentuk jasad atau yang diangkut dengan menggunakan peti jenazah. Untuk yang keduanya cremated, merupakan jenazah yang sudah berupa abu atau biasanya dikirim dengan menggunakan kotak guci atau kotak kayu. Yang ketiga ada perishable goods atau fair, merupakan barang-barang yang mudah sekali rusak, hancur, atau busuk. Contohnya seperti bunga, daging, sayuran, dan buah-buahan. Yang keempat ada valuable goods. Barang dalam kategori ini merupakan barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi atau barang-barang berharga seperti berlian, emas, dan intan. Storytelling smelling goods merupakan kategori jenis barang yang memiliki bau yang sangat menyengat seperti minyak wangi, minyak kayu putih, minyak telon, dan buah durian. Untuk live human organ, barang ini merupakan jenis barang yang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, dan hati. Tapi ada danger goods. Danger goods adalah barang-barang berupa benda padat, cair, atau zat yang dilarang untuk dikirim. Barang danger dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Ada 9 klarifikasi danger goods sebagai berikut. Yang pertama ada explosive goods, barang mudah meledak. Merupakan barang-barang berbahaya yang mudah meledak seperti peluru, petasan, dan kembang api. Yang kedua ada gases atau gas material atau bahan gas. Merupakan barang-barang yang mudah menguap seperti butane, hidrogen, dan propan. Yang ketiga ada flammable liquids.
cairan mudah terbakar. Merupakan barang-barang yang bersifat zat cair dan mudah terbakar seperti kertain pain, alkohol, varnisis, bahan bakar minyak, dan aseton. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari rekan saya. Yang keempat ada flammable solid, yaitu berupa zat padat yang mudah terbakar bila bersinggungan dengan air atau pancaran gas dalam seketika menimbulkan kebakaran. Selanjutnya ada oxidizing substance dan organic peroxide, merupakan barang-barang yang mudah menguap. Apabila barang ini dihirup oleh manusia, maka akan mengakibatkan pusing atau mengantuk. Contoh dari barang ini adalah amonium nitrat dan kalsium klorat. Selanjutnya ada toxic dan infectious substance, adalah zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian, berupa barang-barang yang mengandung racun yang merupakan bahan dan formulasi yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, dan bahkan kematian pada konsentrasi yang sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi mulut atau kontak dengan kulit seperti sianida, pestisida, bakteri hidup, dan virus HIV. Selanjutnya ada radioaktif material atau RFW, merupakan zat yang jika terkena sinar maka akan bereaksi dan dapat membahayakan bagi manusia, hewan, dan beberapa jenis kargo. Selanjutnya ada korosif atau RCM, merupakan jenis barang-barang yang mengandung karat, contohnya itu seperti asam baterai dan merkuri. Selanjutnya ada miscellaneous dangerous goods atau RMD, merupakan barang yang dianggap berbahaya dan mengancam keselamatan penerbangan jika diangkut dengan menggunakan transportasi udara. Contohnya itu seperti magnet, kendaraan, kursi roda elektrik, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang dikenal dengan hidden dangerous goods, yaitu kargo umum yang mengandung bahan atau zat berbahaya yang tidak tampak. Barang-barang tersebut antara lain: yang pertama, suku cadang pesawat; yang kedua, suku cadang kendaraan; yang ketiga, peralatan laboratorium; keempat, peralatan bertenda; kelima, peralatan listrik. Contoh barang berbahaya: pertama, instrumen, contohnya seperti termometer yang mengandung merkuri. Selanjutnya ada barang berumah tangga yang biasanya mengandung dangerous goods, misalnya seperti cat, aerosol yang mengandung berbagai produk, lem dan perekat, bubuk pemutih, dan pembersih. Selanjutnya juga ada alat bantu pernapasan udara terkompresi atau oksigen, dianggap sebagai barang berbahaya. Banyak elemen peralatan berkemah dapat ditemukan sebagai barang-barang berbahaya, misalnya seperti cairan mudah terbakar, korek api, dan pembakar gas portabel. Selanjutnya, setiap produk yang dikemas dalam es kering, misalnya seperti buah dan sayuran yang dianggap sebagai barang berbahaya. Jumlah berlebihan es kering yang merupakan karbon dioksida beku atau CO2 dapat membuat atmosfer tidak dapat mendukung kehidupan. Ya, pesawat kargo kebanggaan Ukraina Antonov 225 dipastikan hancur lebur saat Rusia menyerang Bandara Internasional Antonov, Hostomel, Ukraina. Kehancuran pesawat kargo terbesar dunia tersebut sempat simpang siur, namun sebuah laporan dari televisi memastikan kondisi pesawat yang nyaris tak tersisa itu. Pesawat ini pun rencananya singgah di Bandara Internasional Yogyakarta tahun ini. Kesimbang siuran mengenai kondisi pesawat Antonov AN-225 Mriya akhirnya dipastikan. Pesawat tersebut hancur digempur Rusia saat serangan mereka ke Bandara Internasional Antonov di Hostomel, Ukraina. Keadaan pesawat ini menjadi pertanyaan banyak pihak dikarenakan Antonov Mriya merupakan pesawat kargo terbesar di dunia. Pesawat ini pun menjadi kebanggaan Ukraina. Saking besarnya, Mriya dapat mengangkut pesawat ulang-alik. Hanya ada satu Mriya di dunia dan kini pesawat itu pun sudah tak ada lagi. Satu lagi pesawat Mriya sebenarnya sedang dirakit namun kondisinya diperkirakan juga hancur. Pesawat ini pun tinggal kenangan, padahal pesawat tersebut akan mendarat tahun ini di Bandara Internasional Yogyakarta YIA. Sebuah pesawat Antonov 124-100 pernah mendarat di sana tahun 2021. Pesawat ini adalah pesawat yang kedua terbesar di dunia setelah Antonov Mriya. Antonov Mriya pernah berhenti beroperasi seiring Uni Soviet bubar pada tahun 1991 dan penghentian proyek pesawat ulang-alik Buran pada 1993. Pada tahun 2001, Mriya kembali dioperasikan. Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 250.000 kg.
Badan pesawat sendiri memiliki panjang 84 meter, sementara rentang sayapnya mencapai 88,4 meter. Tinggi pesawat mencapai 18,1 meter. Rencana melihat lebih dekat pesawat kargo terbesar dunia di Yogyakarta pun pupus seiring kehancuran meriah. Самолет в мире Ан-225 «Мрия», в переводе на русский «мечта», так вот, украинские артиллеристы. Sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan di perairan Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Inilah pemirsa video detik-detik kapal kargo menabrak kapal nelayan yang bermuatan 10 boks ikan dan 15 ABK. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore kemarin, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kapal nelayan bernama Cahaya Bintang tersebut awalnya mengalami kerusakan mesin dari Pulau Sumanga Matalaang, Kabupaten Pangkep. Kapal tersebut kemudian ditarik oleh 2 buah kapal nelayan menuju Kecamatan Galesong Utara. Namun dalam perjalanan sekitar 13 mil dari Pulau Tanah Keke, sebuah kapal kargo yang melintas justru menabrak kapal nelayan tersebut hingga hancur. Beruntung 15 ABK yang berada di atas kapal nelayan seluruhnya selamat dan memilih naik ke atas kapal kargo tersebut. Kapal kargo Mana terbakar di wilayah sisi barat Pelabuhan Kamal, Bangkalan. Mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Kapal kargo Mana yang bersandar di area Bendok Yard di sisi barat wilayah Pelabuhan Kamal, Bangkalan, Madura terbakar. Kobaran api yang terlihat terus menyala dan mengepul di tengah badan kapal kargo membuat para pekerja di kompleks perbaikan kapal milik PT Ben Santosa Bangkalan panik. Percikan api diketahui muncul pada malam hari tadi di dalam kapal saat para pekerja melakukan perbaikan. Api lalu bertambah besar hingga membakar sebagian badan kapal. Api sempat berhasil dipadamkan, namun pada pagi tadi api kembali menyala. Pemirsa, sebagai sikap atas dukungannya kepada Palestina, kelompok Houthi Yaman memblokade gerbang air mata atau Bab al-Mandab yang berada di teritori maritim Yaman di Laut Merah. Akibatnya perusahaan-perusahaan logistik serta perusahaan migas dunia menyetop jalur distribusi mereka ke wilayah yang bisa berpotensi mengubah peta perdagangan dunia dan menyebabkan biaya logistik membengkak. Atas blokade ini, perusahaan migas British Petroleum semalam mengumumkan untuk menghentikan sementara jalur distribusinya melalui Laut Merah setelah ketegangan di wilayah tersebut meningkat. Keputusan ini menyusul sikap yang diambil perusahaan-perusahaan logistik dunia yang telah terlebih dahulu menyetop sementara pelayaran melalui jalur tersebut. Sebelumnya, milisi Houthi menyebut pihaknya akan mencegah kapal manapun untuk berlabuh ke pelabuhan Israel. Sejak keputusan tersebut dilaporkan, sudah belasan kapal yang ditembaki oleh Houthi meski tidak ada laporan korban jiwa. Sejauh ini sudah ada 6 raksasa perusahaan kargo yang menyetop pelayaran ke Laut Merah, yaitu OOCL, Hapag-Lloyd, Maersk, MSC, CMA CMG, dan Norwegia Equinor ASA. Sebagai catatan, perusahaan-perusahaan tersebut memegang lebih dari 55% pengangkutan laut global. Atas blokade gerbang air mata atau Bab al-Mandab, Amerika Serikat menyebut akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk merespon sikap Houthi. Utusan dari Amerika Serikat bahkan telah tiba di Israel untuk berkonsultasi terkait hal ini. Dari pemaparan yang saya sampaikan, terima kasih. Baik, karena pemaparan hak materi sudah selesai, saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.